Oke teman-teman, di sini saya akan memberikan tutorial cara ngebuat produk di SWP. Nah, jadi pada saat kita membuat produk itu kita harus sebelum kita membuat produk di sini itu ada satu proses, yaitu membuat sebuah provider. Supaya apa? Supaya produk itu punya wadahnya gitu ya, punya wadahnya. Contoh, misalnya ada di sini provider telepon Axis misalnya ya. Jadi si telepon Axis provider ini itu adalah wadah dari produk-produk di sini. Misalnya nih, kita cari di sini kodenya, atau kita cari di sini, atau misalnya ini Telkomsel reguler gitu ya. Telkomsel reguler misalnya nih. Kita yang ada aja. Nah, di sini Telkomsel reguler itu dia providernya adalah S atau Pulsa reguler. Nah, ini providernya. Jadi kalau kita di sini search S, oke, kita. Nah, di sini ini adalah provider dari Telkomsel. Providernya di sini adalah prefixnya. Prefix itu awalan dari nomor tujuan itu. Supaya apa? Supaya ketika teman-teman itu menggunakan aplikasi nantinya itu nomor-nomor yang awalannya ini, atau transaksi pakai WA juga ya, nomor-nomor yang awalannya ini dia akan terdeteksi sebagai kartu Telkomsel gitu. Jadi awalannya 0812, 0813 dan seterusnya. Jadi awalan kartu Telkomsel itu yang awalannya ini dimasukkan ke prefix provider. Kemudian di sini ada panjang minimal. Panjang minimal ini adalah panjang minimal nomor tujuan, minimal dan maksimal nomor tujuannya. Nah, di sini adalah wadahnya ya, wadahnya. Jadi di provider itu wadahnya. Kemudian di produk, di sini dia baru isi produknya. Nah, di sini providernya akan masuk ke sini nih. Nah, di sini ya. Oke. Setelah itu kita coba contohkan. Misalnya saya akan ngebuat sebuah kode yang namanya check token. Kita buat dulu di provider. Jadi sebelum ngebuat produk, kita harus buat dulu wadahnya di provider gitu ya. Check token, misalnya di sini keterangannya adalah check token PLN. Oke, kita simpan dulu biar kita bisa nge-search PLN di sini. Nah, di sini sudah ada PLN ya. Nah, di sini prefixnya kita copy aja dari sini. Kita masukkan ke prefix check token. Kemudian panjang minimalnya 10, minimal ID pelanggan ya. Kemudian maksimalnya adalah 13 digit. Kemudian kita klik simpan. Nah, setelah kita sudah punya wadah, sudah punya provider nih, kita baru kembali ke produk. Kita refresh dulu supaya providernya tadi masuk. Kita di sini cari check token. Nah, di sini sudah keluar ya. Kita refresh. Sebentar, oke. Kita refresh dulu. Nah, di sini dia akan kosong. Di sini berarti si provider check token itu dia belum punya produk. Kita buat satu. Di sini adalah aktif, jadi artinya produk aktif. Tentunya kita centang aktif. Kemudian kode produk yang nantinya ini yang akan diakses oleh agen atau reseller teman-teman. Kita buat kodenya misalnya check token. Kemudian namanya adalah check token PLN misalnya. Kemudian karena check token ini dia free ya. Jadi teman-teman modalnya 0, kemudian harga jualnya 0 dan nominalnya 0. Jadi kalau teman-teman itu nanti di sini misalnya S5, jadi modalnya diisi aja. Misalnya modalnya 5.100, harga jualnya misalnya 5.400 dan nominal ini adalah nominal di kode ini. Itu nanti hubungannya ada di parsing. Nah, kita coba ini dulu aja ya. Cek token ini karena nominalnya 0. Setelah itu di sini ada harga permanen. Di sini ada harga permanen. Kalau kita centang, maka si SWP ini dia akan mengabaikan markup pada tabel reseller di sini.
Pada menu reseller dia akan mengabaikan, misalnya ada agen A dan mendaftarkan agen B dan dia dikasih markup 500 misalnya. Jadi ketika harga permanen ini kita centang, maka si semua reseller yang terdaftar itu akan mendapatkan seharga sesuai di server kita. Maka di sini ada nama istilahnya harga permanen kita centang. Kemudian setelah itu kita centang di sini prepaid di sini ya. Tuh keterangannya prepaid karena kita di sini adalah produk prepaid ya. Kemudian providernya kita sesuaikan yang tadi. Karena tadi kita sudah buat provider check token, maka providernya kita pilih check token. Oke, sudah itu aja. Kemudian kita klik simpan. Nah, kita sudah ada satu produk check token nih. Nah, setelah kita buat produk, itu kita belum selesai. Supaya produk ini bisa diakses, ini sudah bisa diakses ya sama agen, sudah bisa buat transaksi, tapi ketika ditransaksi dia akan di sini akan bengong atau statusnya tidak ada parsing, pasti begitu. Karena apa? Karena si produk ini dia belum mengarah ke supplier manapun. Nah, sekarang kita arahkan ke sini menu supplier ke parsing. Kita refresh dulu biar tadi masuk ya. Kita cari di sini. Kita refresh dulu. Oh, kita masuk ke sini Escom Smart. Nah, ini kita copy aja dulu ininya, parsingnya ini. Kemudian kita cari di sini check token. Nah, di sini sudah masuk ya. Kita refresh, maka akan ada satu produk di sini check token. Kita centang, kemudian kita klik parsing. Nah, setelah kita klik parsing, di produk ini ya, produk ini disesuaikan dengan produk yang ada di suppliernya. Jadi misalnya ini contohnya produk di supplier adalah check token. Kita buat di sini check token. Nah, gini ini di produk ini adalah produk dari suppliernya ya. Jadi kalau di kode sini adalah kode dari server kita yang bisa diakses oleh agen-agen kita. Yang di sini adalah dari server kode produk dari supplier kita. Di sini dari server, di sini di supplier. Kalau sudah, kita klik OK di sini. Klik OK. Nah, kita sudah punya nih check token, kemudian parsingnya kita mengarah ke sini. Oke, sudah sesuai. Kalau sudah selesai, kita simpan. Sudah selesai, artinya produk check token ini sudah dapat digunakan oleh seluruh agen teman-teman atau reseller teman-teman. Jadi ketika si check token ini diakses, check token kemudian tujuan PIN, maka secara otomatis dia akan diteruskan check token ini diteruskan ke supplier. Setelah si supplier sukses, kemudian ditangkap oleh server dan akan dikembalikan ke reseller teman-teman. Jadi ada transaksi sukses di sini nanti. Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan videonya dapat dipahami dan terima kasih.